Kan, sudah jam bertambah. Maaf, ini. Ada ini apa? Siapa mau cari? Ada ini. Kamu kasih beta baru kamu cari sana bagaimana? Sudah, ini secara langsung. Ya, kasih 02 jadi tameng 01 keluar. Sudah, di daftar piring tadi di share langsung ini. Daftar piring. Ini, yang mana sih? Kalau mau dengar silakan. Atau dilarang. Ada korlap. Satu lagi, korlap semas sana. Baru dulu tekan ada persatu sini. Bagaimana, Bu? Coba barang sentak sedikit lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selalu Diserang polisi dong pukul aja deh itu. Kata Bima kata dengar orang di dalam. Noh, kasih kata Bima itu siaran langsung. Saya ini siaran langsung, jadi langsung dunia lihat. Boleh ketempanan pada pukul sini kadang-kadang kenapa orang satu bata dunia dapat dengar. Kamu pukul najar di muka kata, aduh. Kamera lengkap, bro. Anak daerah 60% atau 70% itu terserah. Dari mana-mana mau dapat itu terserah. Yang ketiga, terkait dengan kasus seksual yang terjadi di Lawangan. Beberapa bulan yang terjadi beberapa bulan yang kemarin. Untuk itu, Polres kami meminta kepada Kepulauan Aro agar segera tuntaskan persoalan ini, agar segera pelakunya ditemukan. Baik, untuk itu saya mempersilakan teman-teman prosedur penyampaian. Kami juga nggak termasuk menolak serangan itu. Paling tidak harus penyampaian atau orasi atau yang jadi ya kalau misalnya kalau nggak mau terima apa tidak harus sama kami. Ya sabu juga yang mau atau cuma tidak datang. Baru kau cari kemana? Baru kumur. Tapi sudah Kenapa? Mat? Rusak? Itu Kristo punya. namun ada di sini nanti mungkin kita mungkin persoalan ada itu yang itu yang terjadi. Beta yang kasihan nama kedua yang cuma nih waka ya kasar kasih kulit. Oh, di sini nggak lapor semua. Abang hadir di sini sebenarnya tidak mengganggu, tetapi mungkin karena emosi hingga terjadi tadi seperti itu. Abang di sini menuntut
Kenapa itu kejadian yang terjadi di Wangil Durjela itu harus ditutup dan diamankan saja seperti tidak ada seperti kita kawan. Sebenarnya itu hak kita sebagai perempuan harus tahu benar apa yang terjadi. Kenapa sampai hal ini dia tutup begitu saja? Ngeri bapak, ngeri. Perempuan itu bukan gampang seperti dibikin kayak begitu. Tapi ternyata kasusnya tidak ditindaklanjuti, malahan aman. Apa itu dibalik semua itu? Yang lagi tahu itu bapak-bapak yang berdiri di sini. Kan pemerintah juga udah tahu kalau soal seperti itu. Kenapa kasus seperti itu cuma hanya ditutup? Apa sebabnya? Hak perempuan di Kabupaten Aru ini di mana? Letaknya hak perempuan di Kabupaten Aru di mana, Bapak? Tidak ada. Kejadian yang banyak di Kabupaten Aru itu begitu banyak perempuan Aru yang ditindas, begitu banyak perempuan Aru yang dilecehkan. Tetapi semua aman-aman saja, baik-baik saja. Apa itu? Kami datang untuk mengganggu, tapi kami datang untuk menuntut poin-poin yang tadi teman-teman sampaikan. Ini itu dari saya. Baik, untuk itu kita Resik kayak sarapot sedikit. Ayo Kabupaten Kepulauan Aru dengan 18 tahun. Semua kedepannya dari kabupaten yang sehat, yang bebas dari penyakit yang ada di dalam kabupaten Kepulauan Aru. Di sini saya hanya menyampaikan satu poin saja, yaitu terkait dengan perkumpulan anak muda yang biasa dikatakan dengan janji. Saya harapkan kepada pihak kepolisian agar bisa melihat, mengusut tuntaskan, membubarkan itu geng-geng, karena efek negatif dari geng-geng itu akan merusak jati diri anak-anak Aru. Untuk itulah kami mengharapkan kepada pihak keamanan untuk agar bisa melihat hal-hal yang seperti itu saja yang saya sampaikan. baik. Pendapat begitu saya merilis apa yang saudara sampaikan tadi terkait dengan geng-geng. Saya minta kepada Polres Kabupaten Kepulauan Aru segera hilangkan itu, karena yang terlibat di dalam geng-geng itu bukan hanya di atas umur, tapi di bawah umur, bahkan sampai 12 tahun itu ada. Maka dengan itu kami minta kepada Polres Kabupaten Kepulauan Aru agar segera bubarkan geng-geng ini. Dan satu lagi sebelum saya memberikan kesempatan kepada saudara, posko-posko ini jalannya hari raya Natal. Posko-posko itu harus disiapkan sehingga Bukannya patut kecil bikin Natal. tidak ada orang Natal tuh tahun depan, kan mereka baru ketemu sampai Natal. malam-malam tidak ada posko yang di sana. Akhirnya terjadi ini yang meninggal ini adalah saudara kami, ibu kami, perempuan Aru. Maka dengan itu kami meminta kepada Polres Kabupaten Kepulauan Aru segera tuntaskan persoalan ini. Nah, jadi pukul itu ada yang Dan kepada silakan saudara ditangkap video kedua saya mungkin kedua saya pukul dari kasat itu yang pertama saya pukul mereka jatuh. dan selamat ulang tahun untuk Kabupaten Kepulauan Aru yang ke-18 tahun. Kita selalu berdoa kabupaten ini ke depannya lebih baik. Dan sekali lagi jujur hari ini kita paling kecewa karena harapan ke depan kita orang beserta PKP Cipayung berharapnya mau ketemu Pak Bupati. Tapi seperti yang sudah dikatakan Bornat dan teman-teman yang lain bahwa kedatangan kotoran berulang kali selalu Bapak Wakil Bupati yang dikasih untuk berjumpa dengan kotoran. Terus yang tahu apa dan
maksud daripada ini. Tapi sekali lagi kotong merasa bahwa kotong tidak punya bupati, karena yang selalu datang jumpa orang wakil bupati dengan berbagai alasan. Itu yang pertama kekecewaan yang kami sampaikan, sehingga mengakibatkan bahwa tadi ada sempat mungkin sedikit aktivitas anarkis, dan menurut beta itu belum masuk dalam kategori anarkis, tapi itu bagian daripada kekecewaan kami. Sekali lagi beta pribadi mengucapkan permohonan maaf, mungkin tadi ada sempat menyinggung hati dan perasaan Bapak Ibu, tapi itu bagian daripada kekecewaan ketong masyarakat yang selama ini dari tangan ketorang selalu dijumpai hanya wakil bupati. Padahal ketong tahu bersama ketong punya Bapak Bupati. Dengan kesibukan apapun itu, ketong berharap saat ketong bisa beliau. Karena beliau adalah perpanjangan tangan dan perpanjangan suara dari ketong. Yang sudah ketong kerjakan, dan Tuhan dan leluhur juga kerjakan beliau. Itu yang pertama. Dengan beberapa kasus yang teman-teman tadi sampaikan yang menjadi tuntutan kami harap itu segera ditindaklanjuti. Karena kabupaten ini bukan saja beberapa kali kami datang, tapi datang dengan tuntutan yang sama dan kenyataannya masih sama juga. Jadi, siapapun dia pasti marah, kecuali dia mungkin terbuat langsung, sedangkan Tuhan saja manusia berbuat 1 kali 2 kali pasti Tuhan marah. Apalagi ini kotong manusia biasa, kotong datang berulang kali, kotong bukan sengaja kerja untuk datang ketemu Bapak dong. Dan kotong juga punya mimpi suatu saat ulang tahun kabupaten, kotong sama-sama rayakan dengan sukaria. Kotong sengaja maksud untuk datang ke sana kegiatan yang mulia ini. Tapi ini bagian daripada kekecewaan kotoran yang selama ini kotong rasakan. Kotong sudah terlalu cukup, sudah dewasa lah, 18 tahun. Kalau ukuran manusia biasa dia sudah berpikir yang baik, sudah bisa berpikir. Tetapi Kabupaten Kepulauan Aru, jadi kotong cuma minta satu saja, kotong minta tolong. Kalau hari ini Bapak Wakil yang dikasih untuk bertemu dengan kotoran dengan Bapak Kapolres, Bapak Ketua, Bapak-bapak yang lain, kotong minta tolong dari Bapak dari ujung rambut sampai telapak kaki. Selaku manusia dan selaku masyarakat adat, minta tolong. Tanah adat kotong dikembalikan, itu saja. Kotong pun sudah rumah tujuan mau hidup gimana, itu saja. Terus Bapak Kapolres kotong minta lagi sekali dengan hormat, persoalan itu coba dituntaskan. Karena seolah-olah harkat dan martabat daripada perempuan Aru tidak ada dengan persoalan yang tadi. Itu saja kotong punya. Sekali lagi kotong minta maaf jika ada kotong punya perlakuan yang menyinggung hati dan perasaan Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum kita memberikan kesempatan kepada Pak Wakil, kita sedikit berbicara dulu. Dirgahayu yang ke-18 ini lalu sudah dewasa. Kabupaten ini sudah sangat dewasa, tetapi persoalan ini sangat berat. Persoalan ini sangat berat. Yang terkait kasus yang tadi disampaikan oleh dua MK dan lain, artinya ke-18 ini minta saja ini adalah kedua yang baik. Ini permintaan ketua kepada Wakil agar dari hari ini sampai tanggal 18 Desember 2022 segera tuntaskan persoalan-persoalan ini terjadi. Yang pertama, daerah ini sangat miskin. Saat tersebut dia miskin, maka dengan korupsi juga dia batasi. Sehingga Kapolres segera tuntaskan persoalan ini, persoalan korupsi, sehingga daerah ini juga bersih. Daerah ini sangat miskin, kita ini tidak pernah akan keluar dari climate kalau ada korupsi di daerah ini. Jalan terang-terangan selesai, jalan belakang Wakam selesai, banyak sekali pembangunan yang terbengkalai. Maka dengan itu pembangunan tahun 2022 dari sekarang sampai tahun 2022 dengan Bu. Maka dengan itu kita silakan kawasan. Baik, terima kasih adik-adik gabungan dari Cipayung ya. Iya. Dengan pemerhati Jakarta. Saya langsung saja
terkait dengan Perda. Perda itu kemarin adik-adik saya sudah terima, dan itu mereka sekarang ada di Ambon untuk melakukan pembahasan di Biro Hukum. Entah berapa hari mereka melakukan pembahasan, tapi mereka saya sudah suruh Pak Kabak Hukum, Pak Kabak PMD, Pak Kepala Dinas PMD, Pak Kabak Pemerintahan, dan Pak Olok Bapeda. Mereka sudah lakukan pembahasan dengan Biro Hukum di provinsi dari hari Jumat. Sampai sekarang belum ada, entah sudah selesai atau belum, tapi mereka sudah sesuai dengan hasil tuntutan adik-adik yang kemarin dituntut di depan kantor bupati. Yang berikutnya terkait dengan masalah adik-adik yang tadi diusulkan untuk itu kan sudah ada di dalam tangan. Saya sudah menjawab itu. Yang berikutnya terkait dengan belum buktikan nasional. Nah ini yang nanti dituntut karena ini kan nanti lewat Pak Bupati yang saya sampaikan kepada Pak Bupati. Tapi hasil yang disampaikan oleh adik-adik yang demo pertama itu saya sudah tindak lanjuti untuk Perda. Perda itu saya sudah tindak lanjuti untuk sudah eksekusi ke Biro Hukum Provinsi. Jadi mereka sampai sekarang belum pulang, belum bisa untuk hari. Yang berikutnya yang lain pokoknya nanti ditindaklanjuti sesuai dengan hasil tuntutan adik-adik. Saya langsung sampaikan kepada Pak Bupati untuk, dan tadi Pak Bupati menugaskan saya ke sini untuk ketemu dengan adik-adik. Saya kira itu yang perlu kita sampaikan kepada adik-adik. Yang kita sampaikan. Terima kasih, mungkin ada dari Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam. Shalom. Sejahtera bagi kita sekalian. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait apa yang disampaikan oleh saudara-saudara sekalian yang ada di depan saya, baik itu yang mengatasnamakan perwakilan mahasiswa, yang mengatasnamakan perkumpulan pemuda dan seterusnya. Tentu saya tegaskan sekali lagi, saya selaku Kapolres Kepulauan Riau selalu berkata bekerja secara profesional dan proporsional. Proses tindak pidana betul kepolisian yang menangani. Tetapi yang perlu diketahui dalam menjalankan proses sampai penetapan tersangka berkaitan dengan pidana, itu semua diatur melalui amanah undang-undang. Yang jelas poinnya satu, adanya bukti yang cukup, adanya tersangka sesuai dengan alat bukti yang cukup, adanya pelapor, ya, 2 alat bukti dan 2 saksi. Saya menyikapi pertama berkaitan dengan masalah kasus yang terjadi di Dunjela. Catat, Ibu, Mbak, sampai ini, Kakak ya, bahwa laporan kemajuan proses sidik ataupun lidik dari awal sudah kita terbitkan. Tidak mungkin kita itu menjelaskan satu persatu setiap pada manusia, karena labju itu diatur melalui undang-undang. Yang berhak menerima siapa? Saya bertanya Ibu. Hah? Ibu punya kuasa hukum? Atas dasar apa Ibu meminta kemajuan itu? Karena yang berhak adalah satu, korban atau pelapor. Dan itu pun kalau dikuasakan oleh kuasa hukum. Yang kedua, yang terduga sendiri. Nah, sekarang kapasitas ini apa yang kalian mau sampaikan ini? Proses peradilan atau proses hukum apa yang kalian akan bertanya? Tanya teman-teman media. Setiap saat masyarakat baru lapor. Satu pembuktian yang kesulitan kita. Ketika semakin lama jenazah itu ditemukan, maka
maka proses kita juga akan mempersulit. Dan inilah peran serta masyarakat dalam berani melapor terhadap suatu tindak pidana. Jadi saya minta tolong, saya garis bawahi, jangan asal colometan ngomong tapi tidak tahu dasarnya, sehingga saya bisa tuntut balik terhadap penginformasian atau pembohongan publik. Ini catat ini. Jadi hari ini saya perintahkan nanti saya panggil ibu terkait statement ibu mengatakan bahwa tidak ditindaklanjuti oleh polisi. Saya panggil, saya periksa, biar jelas saya tegaskan. Yang pertama masalah perempuan. Saya sampai di sini sudah berkomitmen semua sama anggota Polres terkait masalah TPPU, perdagangan orang, perempuan, kekerasan, perempuan. Saya nomor 1 Pak. Dan bisa tanya kalau di pengadilan sudah berapa kasus perempuan yang sudah kita angkat dan sudah ingkrah menjadi putusan pengadilan. Jadi jangan main-main bicara hukum. Ya. Kalau Anda menuntut kegiatan hukum yang sebenarnya, maka kegiatan demo ini pun bisa saya katakan kalian proses hukum di sana. Saya terima surat, izinnya apa, temanya apa, harinya apa, jamnya berapa, tapi hari ini kalian langgar. Apakah itu tidak saya bisa proses? Tegaskan di sini. Ya, kalian mengaku sebagai mahasiswa dan seterusnya, silakan. Tapi saya akan tuntut. Lembaga ataupun organisasi yang kalian bentuk, betul nggak ada legalitasnya? Kalau tidak, maka kalian juga kena proses hukum. Ingat ini. Ya, saya sudah bersabar memberikan hal yang terbaik bagi masyarakat, tapi kalian nodai dengan cara-cara kalian sendiri. Saya kesini menghormati undangan kaitan ulang tahun Kabupaten Haru. Tapi realitanya kalian sendiri yang menodai dengan cara-cara menyampaikan pendapat di muka umum, tidak melihat waktu yang ditentukan sebagaimana undang-undang. Jangan kalian bilang tidak melanggar. Ya, ini ada momen kalian lakukan dengan suara keras dan mengganggu konsentrasi publik dan semuanya, berarti itu melanggar. Maka hari ini pun saya panggil, saya periksa. Catat. Kemudian kaitan korupsi, kalian bisa cek mana Pak Kejaksa. Hari ini sudah P21 terkait kemarin. Banyak pelaporan yang kita terima, tapi ingat, kegiatan proses tindak pidana korupsi tidak serta-merta polisi semudah kita membalik tangan menetapkan sebuah tersangka. Harus ada kerugian negara. Siapa yang menetapkan itu? Tentu kelembagaan yang lain. Baca, kalian mahasiswa hukum, pahami betul masalah peraturan itu. Jangan asal ngomong aja. Ya. Artinya ini baik continue, terus kita lakukan dan konsisten. Bahkan kemarin masyarakat juga ada yang memberikan dukungan kepada kita. LBH mendukung semua. Proses itu kita kawal, kita laksanakan. Ya, berkaitan dengan tidak benar korupsi. Sekarang masih terus kita laksanakan. Yang satu, kaitan itu sudah P21. Kita tunggu prosesnya. Kaitan dengan geng, terima kasih kepada seluruh masyarakat. Saya juga berharap partisipasi kepada seluruh elemen masyarakat. Maka saya sendiri di Polres Kepulauan Haru, saya berikan slogan, berani lapor hebat. Sampaikan kalau memang itu ada yang menjadi kendala-kendala yang merugikan masyarakat, terutama geng-geng motor. Sudah banyak yang kita tindak, ya. Tapi kembali lagi, kalian punya tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang lain, datang menghadap anak beta, keluarga beta. Ada kalanya seperti ini. Inilah polisi bekerja dalam bentuk di samping penegakan hukum memperhatikan juga azas. Ada azas manfaat, azas keadilan. Dalam aturan kita saat ini diperbolehkan adanya restoratif justice, tapi itu ada syaratnya.
Sekali lagi untuk geng motor saya apresiasi, akan saya tindak lanjuti. Ya, saya akan tindak lanjuti. Tentu kami juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari masyarakat semua. Sampaikan kepada kita. Bahkan kami Polres terus FGD forum grup diskus melalui posko PKM di sana. Diskusikan di sana. Apa yang terbaik di desa? Ya. Kaitan korupsi, DD, dana DD itu sudah kita tangani. Bahkan kejaksaan kemarin sudah tetapkan 2. Dan insya Allah P21 juga. Jadi, terakhir, saya kurang memahami terkait apa yang kalian lakukan hari ini. Karena dari konteks izinnya, dan itu pun saya tidak memberikan izin. Karena semua perizinan kaitan dengan keramaian ada di Tua Gugus, bukan Polres. Catat itu. Kaitan kita masih dalam prokes kesehatan. Jelas kita tembusan. Saya hanya mengawal keamanannya. Jangan mengganggu ketertiban umum. Jangan melakukan anarkis. Tapi apa yang kalian sampaikan di sini membias semua nggak jelas. Sesuai dengan apa yang kalian sampaikan dalam surat. Catat, kita panggil hari ini juga untuk saya periksa. Ya, apapun bentuknya itu. Proses peradilan kalian sudah diterima dengan baik. Bahkan saya sudah menerima surat bahwa itu dilakukan banding. Dan itu sudah saya kawal juga. Ingat, saya, semua yang ada di sini tidak bisa mengintervensi proses itu. Silakan berjalan. Jadi kalau kalian tuntut kepada kita, Pak tolong bantu ini Bang. Saya katakan tadi, enggak, hukum tak boleh melakukan intervensi apapun dalam proses peradilan. Semua sudah berjalan, kalian punya kuasa hukum. Berikan amanah itu kepada kita. Dan jangan melakukan hal-hal berspekulatif, berperspektif negatif kepada kita. Tolong tegaskan. Dan kalian kalau saya mau tegakkan hukum yang betul, yang setegas-tegasnya, kegiatan demo yang kalian lakukan kemarin di depan pengadilan, kalian bisa tetapkan sebagai tersangka. Apa kenapa? Kerusakan. Dan itu sudah ada buktinya. Investigasi sampai saat ini pun kita lakukan. Kami menunggu ada laporan terkait dengan pengaduan, maka saya proses. Mari kalau mau bicara hukum, saya bisa tegas. Ya. Tapi di sisi lain saya tanamkan kelembutan, mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Kegiatan vaksinasi, kalian bisa lihat. Kita dorong semua anggota Polsek itu turun ke lapangan. Itu program pemerintah. Itu program negara. Tapi apa kalian yang lakukan? Kenapa kalian dorong pada masyarakat? Bantu nggak negara melaksanakan bagaimana masyarakat itu terbebas dari COVID? Ngomong doang. Kalian sebagai intelektual Kabupaten Kepulauan Naru, tujukan itu. Jangan bisa menuntut, tapi tidak bisa memberi apa yang terbaik bagi negara ini. Jadi kau jadi seorang polisi, jadi kau seorang tentara. Siapkan dari dini. Itu yang terbaik. Boleh kita berdemokrasi menyampaikan pendapat apapun. Tapi saya tegaskan, ada aturannya, ada caranya. Tidak semaunya kalian yang saat ini kalian inginkan apa, harus terjadi. Negara ini punya kamu sendiri apa? Ya, ingatkan betul ini. Tidak ada di dalam negara ini setiap orang yang kebal hukum. Catat itu. Ya, termasuk kalian. Dan kalian merasa diri kalian paling suci, dan merasa kalian dirimu paling benar, memperjuangkan hak-hak rakyat, tapi di balik itu melakukan hal-hal yang justru merugikan masyarakat orang banyak. Saya cinta sama kalian, saya sayang sama warga. Ya, itulah saya jalankan secara profesi saya.
tegakkan betul aturan. Ini yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi saya katakan, saya selaku Kapolres Kepulauan Naru dari seluruh anggota saya akan berusaha bekerja secara profesional dan proporsional. Ingat, proses peradilan, proses sampai penetapan tersangka, semua tidak bisa kita lakukan dengan semena-mena. Harus ada bukti yang cukup, ya. Harus ada saksi. Dan kalian bisa bayangkan, di sini tidak ada otopsi. Kalau setiap mayat yang meninggal harusnya diotopsi, memastikan meninggalnya kenapa. Dan yang bisa memberikan keterangan yang sah valid di dalam pengadilan adalah hasil otopsi. Sanggup gak kalian untuk berangkatkan mayat itu otopsi ke Ambon? Kita terus melakukan upaya. Bahkan kami minta bantuan lapor Mabes Polri untuk membuka mana handphone itu. Itu semua proses. Ya. Ingat, Ibu omongan tadi saya catat bahwa polisi menuntut 5 kali. Hari ini saya panggil Ibu bisa lakukan pemeriksaan. Jelas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Saya kembalikan terima kasih Pak Kapolres. Tadi minta dari adik-adik untuk disclaimer. Jadi saya minta dari adik-adik, pemerintah daerah dengan masyarakat Jargaria sudah berusaha dengan seluruh stakeholder. Sudah masuk tahun yang ke-17, kita sudah keluar dari disclaimer. Dan ini adik-adik catat. Dan itu di periode kami, Dr. Johan Gonga dengan Muin Sogalre, kita sudah keluar dari disclaimer. Sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Adi tadi, saya jelaskan kepada Adi. Disclaimer kepemimpinan kami periode yang tahun terakhir, kita sudah keluar dari disclaimer. Bagaimana kita mengawal ini dan menjaga ini untuk tetap dia akan naik statusnya. BDP. Saya kira itu Adi yang perlu saya sampaikan. Saya atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada adik-adik gabungan organisasi OKP yang hari ini hadir di lapangan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik karena sudah menyampaikan aspirasinya kepada kami, dan mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Baik, mungkin ada tuntutannya, mau serahkan ke saya akan terima dan saya tindak lanjuti ke Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Shalom. Oke. Ya Bapak, Tuhan memberkati.